Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Makanan berbau busuk biasanya dihindari oleh mayoritas orang. Namun beda cerita dengan beberapa negara ini. Contohnya Swedia, Korea Selatan, dan Italia. Hal unik yang akan Nisa Story bahas kali ini adalah makanan yang difermentasi dan baunya cukup membuat kamu nggak selera makan. Loh, memang ada? Ya ada. Yuk simak makanan terbau di dunia dari berbagai negara di bawah ini. Surströmming dari Swedia. Surströmming adalah makanan tradisional khas Swedia yang udah ada sejak abad ke-16. Kemasannya kalengan kayak gini, tapi begitu dibuka, aroma bau busuknya pekat dan menyengat. Bahkan baunya bertahan selama semingguan kalau dimakan di dalam ruangan. Maka dari itu, kalau mau konsumsi surströmming ini sebaiknya dinikmati di luar ruangan. Masih ingat food vlogger Kak Farida Nurhan membuat challenge makan surströmming? Bahan baku surströmming adalah ikan herring. Lalu difermentasi selama kurang lebih 6 bulan dengan cara diberi garam yang cukup agar ikannya nggak busuk. Dari proses fermentasi inilah baunya berasal. Ikan herring yang akan dibikin surströmming ini biasanya dipancing sebelum musim bertelur, yaitu pada bulan April dan Mei. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, makanan ini diburu banyak orang loh. Dan surströmming yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Ada cara tersendiri untuk mengatasi baunya, yaitu dengan menjadikannya isian sandwich. Roti dioles dengan mentega, lalu taruhlah ikan ini, dan irisan kentang, bawang, almond rebus, serta Greenfield. Campuran ini untuk menyamarkan bau busuknya dan rasa asin yang berlebih. Selain itu, ada juga yang mengoles roti tipis tersebut dengan keju whey dari susu kambing atau mentega, baru dicampur surströmming. Ada banyak teori sejarah tentang makanan khas ini. Salah satu teorinya, dahulu para nelayan Swedia kehabisan garam untuk mengawetkan makanan, dan ikan herring mereka mulai membusuk. Lalu ikan-ikan itu dijual kepada penduduk pelabuhan Finlandia. Setahun kemudian mereka kembali ke Finlandia, dan uniknya malah makin banyak permintaan ikan herring setengah busuk. Ternyata warga sekitar pelabuhan sangat menikmatinya. Setelah itu, nelayan Swedia membuat lebih banyak ikan herring setengah busuk. Harga surströmming ini mulai dari 70 ribuan hingga 1,6 juta rupiah. Tapi susah banget bawa surströmming dari Swedia langsung untuk dijadikan oleh-oleh karena beberapa maskapai penerbangan melarangnya. Hungohe dari Korea Selatan. Hungohe juga tak kalah baunya dari surströmming. Kebanyakan orang menggambarkannya seperti bau pesing di WC umum yang kotor. Bahan bakunya yaitu catfish yang difermentasi selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Catfish itu sejenis ikan pari. Ikan ini tidak punya alat pencernaan. Cara mereka kencing yaitu langsung dikeluarkan melalui kulit mereka. Air seni dari ikan scat ini dipakai untuk merendam ikan selama kurang lebih sebulan. Tujuannya agar mendapatkan kelezatan yang khas. Pantas ya baunya pesing banget. Tapi nih, daya tarik hungohe terletak pada fermentasinya. Semakin lama ikan difermentasi, semakin kaya pula rasanya. Karena baunya menyengat dan menempel di mulut, piring juga pakaian, restoran khusus hungohe menyarankan pelanggan untuk menyimpan jaket mereka di kantong plastik sebelum makan. Kemudian sebelum pergi, para pengunjung akan disemprot pengharum. Menurut seorang jurnalis kuliner ternama Korea Selatan yaitu Shuan mengatakan, cara tepat untuk menyantap hungohe agar lidah terbiasa adalah dengan bernafas melalui mulut dan menghembuskannya melalui hidung. Katanya, setelah makan setidaknya 4 suapan, maka orang akan ketagihan dengan hidangan tersebut. Sebagian orang Korea Selatan enggan mendekatinya, apalagi memakannya. Tapi penduduk Mokpo justru sangat suka makanan ini. Bagi mereka, hungohe telah menjadi bagian dari budaya. Ini adalah sajian penting pada makan malam penting. Jika ditinggalkan, maka seseorang merasa tertekan dan tertipu, kata Kim Yung Sun dari Pusat Informasi Turis Mokpo.
Dan karena alasan inilah 11.000 ton hungohe dikonsumsi setiap tahun di Korea Selatan. Jin Soo Kim dari Departemen Ilmu Makanan Laut dan Aquacultur Universitas Nasional Gyeongsang telah banyak mempelajari hungohe. Seperti banyak ikan, hungohe kaya akan nutrisi seperti asam lemak omega 3 dan taurin yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tidak hanya itu, hungohe juga dianggap dapat meningkatkan pencernaan dan membantu meringankan mabuk. Stinky tofu dari Cina. Yang satu ini namanya stinky tofu, panganan tradisional khas Tionghoa. Tahu busuk yang berasal dari Cina ini dikenal dengan sebutan chow tofu. Makanan ini populer sampai ke Taiwan dan banyak dijual oleh pedagang kaki lima hingga restoran ternama. Bahkan, tahu busuk ini dijadikan sebagai hidangan nasional di Taiwan. Berbeda dengan sustroming dan honjeo tadi yang berbahan baku ikan, stinky tofu adalah olahan tahu yang difermentasi. Nah, bau busuk yang menyengat itu merupakan hasil dari proses fermentasi. Tak sedikit yang menyebut aromanya seperti kaos kaki basah. Tahu busuk ini bisa diolah layaknya tahu biasa, seperti digoreng, dikukus, dipanggang, ditumis, dan lain-lain. Dan anehnya, ketika sudah diolah, bau busuknya seketika hilang. Biasanya tahu busuk ini diolah dengan menambahkan kol, bawang putih, dan saus pedas. Di Taiwan ada sebuah jalan yang dikhususkan sebagai lapak tempat menjual stinky tofu. Masyarakat setempat sampai menamai jalan tersebut dengan sebutan Stinky Street. Dilansir dari Dr. Health Benefits dan MyTrip, stinky tofu atau tahu bau busuk ini merupakan makanan tradisional Tiongkok. Tahu di sini memang sengaja untuk difermentasi dengan air garam sampai beberapa minggu atau malah ada yang beberapa bulan dalam suhu rendah, sehingga timbul bau yang menyengat. Lama waktu perendaman atau fermentasinya ini bergantung masing-masing pabrik. Air garam sebagai bahan perendamannya ini akan menumbuhkan beberapa mikroba alami yang membuat aroma tahunya jadi sangat khas. Selain air garam, kadang ada juga yang menambahkan susu fermentasi, sayuran hingga daging-dagingan. Ada juga tambahan lainnya seperti udang kering, bayam, sawi, rebung, dan rempah-rempah herbal khas Tiongkok. Beberapa waktu lalu sempat menjadi tren di TikTok, challenge makan stinky tofu ini. Salah satunya konten kreator si Om Polos banget yang suka review makanan-makanan unik. Kasumarzu dari Italia. Kasumarzu adalah makanan aneh dan unik berasal dari kota Sardinia, Italia. Makanan ini ilegal, dilarang keras dijual di toko-toko oleh pemerintah di sana. Alasannya karena keju yang difermentasi ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Kasumarzu yang berarti keju busuk lebih dikenal lagi dengan nama keju belatung, karena ada belatung hidup saat kamu memakan keju ini. Kenapa kok ada belatung hidup? Karena proses pembuatannya menggunakan larva dari lalat keju yang dikenal dengan istilah cheese keeper. Kasumarzu terbuat dari keju pecorino yang dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian gerombolan lalat hinggap di keju dan bertelur, lalu menetas dan jadilah belatung. Belatung itu memproduksi enzim yang melakukan proses fermentasi dan menyebabkan lemak dalam keju membusuk. Terkadang kulit keju pecorino dipotong dan belatung-belatung yang sudah menetas dimasukkan ke dalam keju. Katanya sih untuk mempercepat proses pembuatan. Belatung-belatung itu hidup dan terdapat pada keju, dan kasumarzu siap disantap. Makanan ini biasanya disajikan dengan roti khas kota Sardinia yang disebut pane carasau, teksturnya lunak dan rasanya tajam. Dan jika kamu pengen banget cobain kasumarzu, disarankan memakai pelindung mata. Karena belatung yang ada di makanan ini bisa melompat setinggi 6 inci dan rawan mengenai bola mata. Duh, ada-ada aja ya toppingnya belatung hidup. Pantas saja berbahaya bagi kesehatan. Proses pembuatan dan cara makannya saja seperti ini. Makanan ini mengeluarkan cairan yang disebut lakrima dalam tahap dekomposisi. Bayangkan, satu potong kasumarzu saja terdapat ribuan belatung hidup. Ketika belatung itu mati, kasumarzu akan busuk dan beracun untuk dikonsumsi manusia. Dari cara pembuatannya yang memakai lalat dan belatung yang ada di dalam keju ini juga dimakan, tentu makanan ini tidak sehat dong. Secara lalat itu kan sumber penyakit.
Ketika dicerna, ada kemungkinan larva tadi masih hidup saat memasuki perut manusia. Karena kadang-kadang asam lambung gak cukup untuk membunuh larva tersebut. Larva bisa tinggal di dalam usus untuk beberapa waktu. Hal ini dapat mengakibatkan luka yang serius pada dinding usus dan menyebabkan sakit perut, mual, dan diare. Tapi nih, walaupun dinyatakan berbahaya bagi kesehatan, penduduk di Sardinia tetap memproduksi Kasumarzu dalam jumlah sedikit, untuk kemudian dijual di pasar gelap Sardinia dan hanya dijual kepada orang-orang yang sudah mereka percayai saja. Perihal tentang berbahaya bagi kesehatan, warga Sardinia tidak pernah mengeluh sakit setelah makan Kasumarzu. Dan makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan selalu dihidangkan di acara-acara besar, seperti ulang tahun, pernikahan, Natal, dan lain-lain. Kusaya dari Jepang. Mirip dengan surströmming dari Swedia. Orang Jepang membuat kusaya dengan berbagai jenis ikan, seperti ikan punggung biru, ikan terbang, dan spesies ikan lain yang mirip. Meskipun kusaya berbau tajam, tapi rasanya asin dan ringan. Teman, banyak yang bilang sekali kamu mencobanya, maka selanjutnya akan ketagihan. Sebaliknya dari Kasumarzu yang berbahaya bagi kesehatan, kusaya justru mengandung banyak sekali vitamin dan asam organik, seperti asam asetat, asam propionat, dan asam amino. Itu karena proses pembuatannya yang menggunakan air laut, juga ikan yang menjadi bahan bakunya mengandung DHA tinggi yang bermanfaat meningkatkan fungsi otak. Contohnya, ikan punggung biru. Pertama, ikan yang akan diolah dibersihkan organ dalam dan isi perutnya, lalu dicuci dengan air bersih beberapa kali sebelum direndam dalam air garam yang disebut kusaya eki, selama 8-24 jam. Nah, di bar kusaya di Jepang, di mana kamu bisa makan kusaya yang otentik. Pasti menarik. Hakarel dari Islandia. Hakarel adalah ikan hiu Greenland yang difermentasi beberapa minggu di bawah bebatuan dan digantung selama 3 bulan, bahkan ada yang sampai 5 bulan. Rasanya khas dan baunya busuk sekali. Ikan ini sengaja dibusukkan dengan tujuan untuk membuang racun yang tersisa di tubuhnya. Daging ikan hiu Greenland memang terkenal mengandung kadar urea tertinggi di antara hiu-hiu lainnya. Urea ini beracun dan berbahaya saat dikonsumsi, menyebabkan dagingnya memiliki campuran bau pesing dan bau bahan kimia. Proses pembuatannya pun gak instan loh, butuh waktu 5 bulan lebih untuk mengolahnya. Pertama, daging hiu dipotong-potong dan difermentasi selama 6-12 minggu. Dulu, proses ini dilakukan di dalam lubang yang ditutup dengan batu besar. Tapi di era modern ini, masyarakat menggunakan wadah dari plastik biar bisa mengamati proses pembuatan secara langsung. Proses fermentasi inilah yang bisa membuat racun keluar dari daging hiu. Selanjutnya, daging hiu yang sudah difermentasi tadi digantung agar mengering. Hakarel yang siap diolah dilihat dari bau dan tingkat kelembapannya yang rendah. Hakarel yang baik berwarna coklat dan ada sedikit lapisan kering. Bagi masyarakat Islandia, makanan ini punya rasa yang sedikit manis dan lebih ke tawar. Gordon Ramsay pernah juga loh nyobain hakarel, namun sayang ia muntah di suapan pertamanya. Sedangkan Anthony Bourdain menyebut makanan ini sebagai hal menjijikan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan terakhir, kiviak dari Greenland. Kiviak adalah makanan tradisional dari Greenland, khususnya suku Inuit. Mereka mengkonsumsi makanan ini pada tiba musim dingin. Bahan dasarnya yaitu burung auk yang difermentasi di dalam kulit anjing laut dan didiamkan selama 4 bulan hingga ada yang sampai 18 bulan. Berarti melibatkan 2 hewan. Ya, anjing laut hanya dijadikan wadah fermentasi, sedangkan burungnya mereka konsumsi. Cara pembuatannya, anjing laut akan dibunuh dan dikeluarkan seluruh organ, tulang, dan dagingnya, lalu diisi dengan 300-500 ekor burung auk yang sudah dikumpulkan. Kemudian, kulit anjing laut dijahit rapat, dan semua lapisan akan diolesi lemak untuk mengusir lalat dan mencegah timbulnya belatung. Setelah itu, dibiarkan mengalami fermentasi di bawah tumpukan batu selama paling cepat 4 bulan. Kebayang nggak baunya? Mereka menikmati kiviak dalam kondisi mentah. Cara paling populer untuk menikmatinya adalah
dengan menggigit kepala burung dan menyedot cairan di dalamnya terlebih dahulu. Konon, rasanya mirip dengan keju yang sudah matang. Bagi orang Greenland sendiri, kiviak adalah makanan lezat dan sering disajikan untuk pesta Natal, ulang tahun, dan pernikahan. Tapi, bagi orang di luar Greenland, mungkin tampak menjijikan ya. Pernah ada yang mencicipi kiviak dari luar Greenland, dan mereka bilang kalau rasanya seperti keju busuk dan aromanya bau menyengat. Sajian kuliner ini pada awalnya karena terdesak. Saat musim dingin dan badai salju, suku Inuit di Greenland sangat kesulitan mencari makanan. Dan kiviak ini cukup untuk dibuat stok makanan saat musim dingin. Jadi, kamu mau coba yang mana? Kalau lagi berlibur ke sana, boleh loh nge-challenge diri sendiri buat nyicip makanan khas tersebut di atas. Itulah beberapa makanan fermentasi terbau dan unik dari berbagai negara. Dari yang masih wajar dimakan sampai dilarang sama sekali. Tentunya masih banyak lagi yang belum Nisha Story sebut. Coba sebutin di kolom komen makanan terbau yang kalian tahu. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman agar channelnya semakin berkembang. See you next video.